Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober. Oleh karena itu kita masuk dalam pendadaran agar perjamuan yang kita ikuti dan kita layani bersama bermanfaat bagi kehidupan iman kita. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen 62 bait pertama dan kedua. Kidung Pasamuan Kristen swidak kalih padha kapisan lan kalih kita repekaken sesarengan karahayoning tiang mursid. Rahayu wong wedi asih mring Pangeran Yehuwa, rame gawe sepi pamrih kasengsem sateng Allah. Wong bener wah bekti selamanya dan berkahi lan turune lestari omahe wong kang pracaya kanggonan kaluperan kautang manis lamanya tanggon ing karupekang yen pepeteng limputi kya pepadang nelahi weti nunggil ing Gusti. Monggo sarengan kita ndedonga. Gusti ingkang Maha lan Maha Mirah, ingkang adhedhampar ing kraton swarga mulya langgeng, kepareng wedal menika kawula mareg ngaturaken agunging panuwun awit saking sih rahmat sih nugraha paduka ingkang tansah nunggil ing gesang kawula. Ketitik anggen paduka tansah berkahi tata kajasmanen mekaten ugi tata karohanen satemah kawula sedaya saged gesang enggo sakmangke kanthi kebaing karaharjan lan karahayon. Menapa malih Gusti ing wekdal menika paduka ngeparengaken kawula sami cecawis anggen kawula badhe nderek pambujanan lan ugi lelados sesarengan ing pambujanan paduka ingkang kaladosaken dening pasamuan ing ngriki. Pramila kersa paduka paring berkah anggen kawula cecawis satemah kanthi murwat kawula mbekta gesang kawula marek ing meja pambujanan paduka nampeni panggrimat tata karohanen lan kanthi mekaten karahayon peparing paduka lestantun lan sempulura. Mila Gusti ing sakmangke kawula nyuwun berkah paduka anggen kawula badhe ngraos-ngraosaken pangandika paduka. Sang Roh Suci paring berkah satemah kawula saged mangertosi wosing pangandika paduka lan dayani anggen kawula nindakaken dawuh parintah paduka ing gesang padintenan kawula. Mekaten pandonga kawula sarengan wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan kesaksian Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian kesaksiannya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi
Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai gelap. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang orang banyak, ribuan orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus Kristus ini menjadi bagian dari karya pelayanan Tuhan Yesus yang juga dapat dipahami dalam bingkai mujizat Tuhan. Karena hanya dengan barang-barang yang sangat sederhana, dengan materi yang sangat sederhana, hanya 5 roti dan 2 ikan, kemudian dapat mencukupi makan bagi ribuan orang. 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan yang tentu saja juga ada di tempat itu pada saat itu. Semuanya kemudian terpenuhi. Bahkan dikisahkan dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 tersebut, sisa makanan yang dikumpulkan oleh murid-murid Yesus itu ada 12 keranjang atau 12 bakul. Hanya dari 5 roti, 2 ikan mencukupi banyak orang, kemudian sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Apa makna dari kisah tersebut? Kita dapat belajar, dan tentu saja Injil tersebut menolong kita untuk memahami bahwa yang pertama, ketika banyak orang itu menghadapi masalah bersama, yaitu tentang makanan sebagai bagian yang pokok dalam kehidupan manusia, Tuhan Yesus kemudian memberikan jawab atas pergumulan mereka. Meskipun materi yang digunakan itu sangat sederhana, hanya 5 roti dan 2 ikan, yang kemudian menjawab kebutuhan mereka, yang kemudian menjadi solusi atas kebutuhan orang banyak atau pergumulan orang banyak saat itu. Dan yang kedua, kita juga dapat mempelajari bahwa ketika murid-murid itu mengajukan proposal kepada Tuhan Yesus, suruh saja orang-orang itu pergi membeli makan, karena kita sekelompok ini tidak punya banyak uang dan kita juga tidak tahu akan beli makanan di mana untuk 5.000 orang. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bukan kemudian menyetujui apa yang diajukan oleh murid-muridnya, tetapi justru murid-muridnya yang diutus. Kamu yang harus memberi mereka makan. Artinya ketika orang banyak itu menghadapi masalah, itu bukan mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya, bukan mereka sendiri yang mencari makanan, tetapi kamu harus terlibat dalam pergumulan mereka. Dan kamu harus menggunakan akal budi pemberian Tuhan itu agar persoalan orang banyak itu kemudian menjadi selesai. Nah, ini bicara juga soal keterbukaan, soal
tentang empati atau simpati terhadap pergumulan orang lain, terkait juga dengan kesediaan diri untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain yang ada dalam komunitas bersama, sehingga dengan keterbukaan murid-muridnya itu juga menjadi cara agar orang banyak itu kemudian dapat terselesaikan pergumulannya. Dengan kata lain, bahwa ketika ada kesediaan diri, ada keterbukaan diri dari murid-murid Yesus, mereka diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjawab masalah-masalah atau menjawab pergumulan orang banyak pada saat itu. Dan yang ketiga, kita juga kemudian ditolong dengan firman ini, bahwa ketika pergumulan itu kita dialogkan dengan Tuhan, maka penyelesaiannya itu begitu sempurna. Mengapa demikian? Karena ketika orang banyak itu sudah makan dengan kenyang, yang berasal dari 5 roti dan 2 ikan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, atau dikhususkan oleh Tuhan Yesus, atau dikonsentrasikan oleh Tuhan Yesus itu, maka sisanya itu ada 12 bakul atau 12 keranjang. Angka 12 menjadi angka yang penting dalam tradisi Alkitab, karena itu juga menunjukkan atau diberi makna dengan kesempurnaan. Itu berarti bahwa pergumulan orang banyak ketika didialogkan dengan Tuhan Yesus, maka jawabannya adalah kesempurnaan. Solusi atas masalah kehidupan bersama, solusi atas kebutuhan bersama itu kemudian sempurna. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengajaran-pengajaran tersebut, mari kita kaitkan dengan rangkaian bulan keluarga yang kita mulai bersama mulai 1 Oktober sampai akhir Oktober nanti. Kita diajak untuk kemudian mempergumulkan kembali kehidupan keluarga kita masing-masing. Tema bulan keluarga yang akan kita gumuli bersama di tahun 2021 ini adalah sebuah doa atau pengharapan. Tuhan, pulihkanlah keluargaku. Ini mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam kehidupan berkeluarga, dalam komunikasi dengan pasangan, dalam komunikasi antara orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, atau keluarga anggota keluarga yang lain, tentu ada masalah, tentu ada pergumulan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama. Ada pergumulan yang kemudian menghiasi perjalanan kehidupan keluarga kita. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan mendialogkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, kita mengimani dan kita mempercayai bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi yang tepat, bahwa Tuhan tentu juga akan memberikan solusi yang sempurna atas pergumulan dan masalah yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh ribuan orang pada saat itu. Syaratnya adalah ada keterbukaan dan kesediaan diri untuk kemudian memperhatikan dan juga terlibat dalam pergumulan atau persoalan anggota keluarga kita, seperti murid-murid Yesus yang kemudian diutus untuk memberi makan ribuan orang itu. Inilah yang perlu kita pergumulkan bersama dalam rangkaian kegiatan bulan keluarga tahun 2021. Dan kiranya dengan perjamuan kudus yang menjadi bagian dalam kegiatan bulan keluarga ini, kita diingatkan akan cinta kasih Tuhan atas kehidupan bersama kita. Kita diingatkan bahwa ada kuasa dari Tuhan yang tentu akan membebaskan keluarga kita dari berbagai masalah dan pergumulan, bahwa Tuhan juga menyediakan solusi atau jawaban atas pergumulan-pergumulan kita dengan tepat dan juga sempurna, asalkan masing-masing dari kita anggota keluarga membuka diri untuk kemudian memberi diri atas pergumulan dan juga masalah anggota keluarga yang lain. Ketika dalam kehidupan berkeluarga kita mau membuka diri dan menyediakan diri untuk menolong yang lain, tentu juga akan menolong kita dalam kehidupan keluarga yang lebih besar, yaitu dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan demikian kita dipakai oleh Tuhan
menjadi agen-agen perdamaian dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah disampaikan dalam warta gereja, bahwa pada hari Minggu yang akan datang akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah wujud pemeliharaan Tuhan, sehingga dengan sakramen perjamuan itu kita mengingat akan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan untuk kita semua. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama makan dan minum dan melayani dalam perjamuan Tuhan, kita diingatkan bahwa yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita akan karya sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar bagi penyelamatan kita semua. Yang kedua, dengan makan dan minum bersama dalam perjamuan mengingatkan kita semua bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pada kita pemberitaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang yang kedua kalinya nanti. Saudara-saudara, agar sakramen perjamuan yang akan kita terima dan kita layani bersama nanti bermanfaat bagi kehidupan iman kita, maka mari kita menguji diri masing-masing dan kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Pertama, apakah kita menyadari dan mengakui bahwa ketika kita berada dalam kondisi berdosa, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga kita membutuhkan pertolongan juru selamat? Yang kedua, apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah telah menganugerahkan keselamatan bagi kita semua melalui karya sengsara, kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Tuhan sehingga kita yakin dan percaya bahwa hanya pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkan kita? Dan yang keempat, karena kasih karunia penyelamatan dari Allah, apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan penuh ucapan syukur dengan cara setia melakukan firman Tuhan? Marilah pertanyaan-pertanyaan tersebut kita renungkan dalam hati kita dan kita mohon pertolongan Tuhan agar dalam persiapan ini kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memberikan kesaksian jika kita bersedia untuk ikut serta dalam perjamuan Tuhan dan melayani dalam perjamuan Tuhan. Kita menyatakan ya dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara-saudara menerima undangan Tuhan Yesus untuk makan dan minum bersama, juga melayani bersama dalam sakramen perjamuan yang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua demi pemeliharaan iman kita? Bagaimana jawab saudara-saudara semuanya? Saya sendiri juga dengan segenap hati akan melayani bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen 319 bait pertama dan kedua. Kita repekaken Kidung Pasamuan Kristen 319 poto kapisan lan kalih endahe seduluran.
pindahe seduluran manut rehe pangeran sami dene ngajeni wang diantoni nadyan beda agama wa beda golongannya tunggal rasa pambekan wika manungsa luwung pindhano endah ing wana nyawiji mangun urip kang adya tentrem raharja rukun ing pitepangan sumana ing rembugan demen sung pangapura samyo silih ngalah babarken tresno tansah nulat ing sihe Allah mreng sakung titah luwung pindhanya endah ing wana nyawiji mangun urip kang adya tentrem raharja. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan kami boleh mempersiapkan diri dalam pengujian diri atau pendadaran ketika Tuhan mengundang kami dalam perjamuan kudus bulan keluarga. Tuhan berkati persiapan kami, Tuhan berkati juga untuk setiap rangkaian kegiatan dalam bulan keluarga, sehingga keluarga kami dipulihkan oleh karena pertolongan Tuhan. Keluarga kami semakin sentosa, semakin kuat, dan keluarga kami senantiasa ditudungi oleh damai sejahtera Kristus yang menguatkan kami untuk melayani bersama. Bapa dalam surga, kami mengakhiri pendadaran pada saat ini. Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh mempersembahkan kehidupan pribadi maupun keluarga kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian pendadaran atau pengujian diri kita, dan majelis memberi kesempatan untuk warga jemaat hadir dalam ibadah tatap muka. Disediakan tempat duduk kurang lebih 80 orang. Silahkan dimanfaatkan kesempatan untuk beribadah bersama dalam perjamuan kudus yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk saudara-saudara yang mengadakan ibadah perjamuan kudus di rumah atau ibadah keluarga, disilakan untuk mempersiapkan materi makanan dan minuman sesuai dengan kesepakatan keluarga masing-masing. Kita bersama-sama memeriahkan kegiatan bulan keluarga ini sehingga menghidupi tema bulan keluarga tahun 2021 ini, Tuhan
pulihkanlah keluargaku. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.